Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Smart Motivation. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Semua dilakukan dengan baik dan juga apa yang datang kepada Anda juga hal-hal yang baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam tiap aktivitas kita. Kami kembali menyapa Anda yang mendengarkan melalui FM radio, lalu juga melalui streaming kami di radiosmartfm.com, juga melalui channel YouTube Radio Smart FM dan juga melalui Facebook Live ya di Smart FM. Halo, selamat malam semuanya. Saya Anastasia Uli. Pastinya di tiap Smart Motivation kita akan berbincang dan bersama-sama kembali menyalakan motivasi kita bersama dengan founder and master teacher of TML, sales training expert, NLP license practitioner, team alignment facilitator, organizational culture consultant, lalu juga director Capstan Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam dan seperti biasa, semangat pagi, good morning, good morning, good morning Mbak Uli. Siap. Iya Pak Eloy, semangat pagi. Walaupun kita mengudara di malam hari ya. Ini berbicara mengenai topik yang akan kita perbincangkan malam hari ini Smart Listener, sama seperti minggu-minggu lalu tentunya Smart Motivation ini kurang bergairah tanpa kehadiran Anda dalam tiap komentar ataupun dalam tiap informasi yang disampaikan ya Pak Eloy ya. Persis, betul banget. Jadi silakan Anda bisa mewarnai Smart Motivation kali ini. Silakan sampaikan komentar Anda, pertanyaan Anda, pengalaman Anda melalui line WhatsApp di 0812 11 12 959. Anda yang mau bergabung lewat live chat di YouTube juga kami persilakan. Malam hari ini kita sudah ada di TML Highlights bab ke-19. Pola pikir dan juga keyakinan, mindset and belief, begitu yang diberikan judul. Tapi sebelum kita ke sini boleh Pak Eloy review dulu ya sedikit ya. Minggu lalu kita berbicara mengenai paradigma. Betul ya, silakan. Betul Mbak Uli dan Smart Listeners, sahabatku dimanapun berada, kita itu ya sudah bicara mengenai motivasi itu, bagian kedua dari Theocentric Motivation and Leadership, sudah berarti masuk kepada 4 bab terakhir dari 16, 17, 18 dan sekarang 19. Dan itu semua masih berbicara mengenai how brain works sebetulnya, cara kerja otak. Dan malam ini kita sudah tiba di pola pikir dan keyakinan. Betul Mbak Uli, minggu lalu kita membahas paradigm. Sebelumnya lagi kita bicara mengenai Reticular Activating System atau RAS. Di mana kita berbicara mengenai menggeneralisasi cara kerja otak itu seperti pedang bermata dua, bisa membawa kita menjadi sukses, bisa membawa kita menjadi gagal, sehingga kita sudah sampaikan sejak 3 minggu yang lalu, berhati-hatilah dengan pikiran kita. Dan yes, minggu lalu bicara mengenai paradigma, karena paradigma itulah yang kemudian bisa membawa konflik. Paradigma itulah yang membuat akhirnya keluarga bisa berantakan, kerjasama di kantor bisa tidak produktif, dan hari ini kita akan masuk lebih dalam, yaitu pola pikir, ya, mindset, dan juga sampai kepada keyakinan. Ketiga tema itu mulai dari Reticular Activating System, kemudian paradigma, lalu malam ini pikiran dan keyakinan itu pembahasan yang sama, masih tentang
how brain works, bagaimana cara kerja otak. Seperti itu, Mbak Uli. Siap. Jadi kalau smart listener minggu lalu itu tidak bergabung dengan kami, setidaknya dapat gambaran ya Pak Eloy ya, apa yang kami perbincangkan di minggu lalu smart listener. Dan hari ini kita berbicara mengenai pola pikir dan juga keyakinan. Ini sangat terkait juga dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian pastinya begitu ya. Banyak motivator yang bilang untuk melihat atau yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin gitu ya Pak Eloy ya. Ini gampang aja. Yang membedakan mereka itu mindset gitu ya. Bagaimana mindset mereka itulah yang menjadi pembeda. Kalau Pak Eloy punya jawaban apa soal hal ini? Iya. Tepat sekali Mbak Uli. Apa yang kita bicarakan dalam topik mindset itu bisa dikatakan ilmu lama. Karena memang semua motivasi pasti bicara mengenai topik ini. Motivasi itu ya utamanya bicara mengenai mindset, mental kan, bicara mengenai pola pikir. Dan selalu kesimpulan yang Mbak Uli tadi sampaikan itu diulang kembali bahwa yang membedakan orang hebat dengan orang yang kurang hebat, yang membedakan orang yang bahagia, orang yang tidak bahagia, pemimpin hebat dengan yang tidak. Tadi disebut mengenai kaya atau miskin. Kaya tidak selalu berhubungan dengan uang saja, tetapi kekayaan memberi dan lainnya itu memang mindset, Mbak. Saya sebenarnya berefleksi tentang kata itu sendiri sudah sejak dulu. Karena saya sendiri mengalami yang disebut miskin itu. Dan sekali lagi miskin bukan hanya uang. Bahwa dulu iya saya miskin uang juga, iya. Tetapi sebenarnya sebelum miskin uang ada miskin-miskin yang lain. Ya miskin berpikir. Dan itulah yang membawa saya akhirnya mau belajar dari orang-orang hebat, membaca buku, mengikuti seminar. Dan itulah yang malam hari ini kita bahas, Mbak Uli. Oke, siap. Dan kadang-kadang nih Pak Eloy, ketika kita membicarakan sesuatu, itu akan lebih masuk ketika ada ilustrasi. Gitu ya, apa yang dibahas. Saya nanti minta tolong sama Pak Eloy ini, boleh mengilustrasikan kalau kita berbicara mengenai pola pikir dan keyakinan ini ya. Betul sekali, karena pastinya. Di sesi berikutnya ya. Baru mau masuk gue. Kita harus jeda dulu. Pak Eloy, kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Smart Listener, silahkan bergabung bersama kami lewat channel WhatsApp kami. Anda juga bisa bergabung lewat live channel YouTube di Radio Smart FM. Kami akan kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Hai friends, apakah pernah mendengar tentang TML atau Theocentric Motivation and Leadership? TML hadir menolong individu untuk menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, sehingga berkarya dengan penuh gairah, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing agar menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, bersama para certified Theocentric motivators mengundang sahabat semua untuk bergabung dalam TML Community, komunitas untuk para simpatisan dan pecinta Theocentric Motivation and Leadership, saling mengenal dan menghargai, berbagi informasi dan peluang, peduli dan menolong serta bertumbuh bersama. Ayo bergabung dalam TML Community. WhatsApp ke 0813 983 98127 0813 983 98127. Follow Instagram TML Community, subscribe YouTube channel TML Community. Ukir jejakmu, love more, love all, and start from home. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kami ingin sapa Anda smart listener yang mendengarkan kami di Balikpapan, Palembang, Manado, Surabaya, lalu juga Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, pastinya juga Jakarta dan sekitarnya. Kita malam ini berbincang mengenai pola pikir dan keyakinan di Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Pak Eloy, seperti di akhir sesi 1 tadi ya, kalau berbicara mengenai satu hal apalagi kata-kata mungkin yang kita gunakan ini agak sulit, nangkapnya juga mungkin sulit juga gitu ya. Pakai ilustrasi biasanya itu lebih mudah masuk nih. Pak Eloy bisa bantu kami untuk bisa mengilustrasikan, silakan. Thank you Mbak Uli. Saya belajar ini dari motivator yang sangat terkenal di dunia dan namanya adalah Earl Nightingale. Karena memang Mbak Oli sejak tahun 99, waktu masih kuliah, tahun 2000, saya sudah mulai mencari informasi, referensi tentang hal ini. Apa sih yang membedakan orang kaya dengan orang miskin? Mengapa ada orang yang hidup serba kekurangan seumur hidup? Sementara sebagian kecil nih, berhasil bertransformasi dan hidup dalam berbagai bentuk kesuksesan. Nah itu menjadi pencarian saya tuh selama 20 tahun terakhir. Oke. Dan itulah yang akhirnya muncul Theocentric Motivation and Leadership sebagai jawaban. Nah sekarang di bagian motivation, saya berguru dari beberapa orang. Salah satunya adalah George Bernard Shaw yang pernah mengatakan orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun pagi-pagi mencari apa yang mereka inginkan. Dan jika mereka tidak menemukannya, coba tebak apa yang mereka lakukan. Mereka menciptakannya. Nah, kemudian saya terus mencari sampai akhirnya ketemu dengan guruku tadi tuh, Earl Nightingale, dan beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat terkenal sepanjang sejarah umat manusia ini. We become what we think about. We become what we think about. Ini bagus banget beliau mengatakan kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Smart listeners, kalau kalimat ini saja kita hafalin, kita ngerti maksudnya, kita hidupin, aku yakin hidup pasti lebih baik. Yakin banget. Nah, beliau kemudian memberikan ilustrasinya, Mbak. Ilustrasinya berarti bicara petani dan tanah subur. Nah, lalu beliau menjelaskan, beliau mengatakan begini. Coba bayangkan ya, Anda punya tanah. Dan di tanah tersebut Anda ya gali lubang kecil di tanah tersebut, lalu Anda tanam 2 benih yang berbeda. Yang satu adalah benih yang bisa dimakan, katakanlah jagung gitu ya. Satu lagi benih beracun. Nah, kemudian tebak apa yang terjadi? Seperti apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Artinya apa? Tidak peduli Mbak Uli, apakah Anda menanam benih jagung atau benih beracun, tanah akan mengembalikan buah yang beracun maupun yang baik itu sama banyaknya. Mereka akan tumbuh, berbuah sama-sama Mbak Uli. Nah, kemudian Earl Nightingale mengatakan begini, pikiran manusia malah jauh lebih subur daripada tanah. Wow. Jauh lebih luar biasa dan misterius daripada tanah. Namun cara kerjanya sama kan? Oke. Tidak peduli apa yang kita tanam, sukses atau gagal, semangat atau loyo, berdaya atau tidak berdaya, berani atau takut, kaya atau miskin, pandai atau tidak pandai, damai, perang, bahagia, sedih, apapun yang ditanam di tanah itu, dia akan mengeluarkan hasilnya. Nah, maka tepat seperti kesimpulan dari guru dunia lah, Pak Mahatma Gandhi mengatakan setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Nah, itulah Mbak Uli, ilustrasi sederhana mengenai petani dan tanah subur dengan harapan smart listeners
Anda menanam apa di pikiran Anda sepanjang hari ini. Nggak usah bicara minggu lalu deh. Ya. Hari ini aja. Hari ini. Apa yang Anda tanam ke dalam pikiran Anda karena believe it or not. You like it or not. Percaya atau tidak, Anda suka atau tidak suka, akan mengeluarkan hasil sesuai dengan apa yang ditanam itu. Seperti itu, Mbak Oli. Baik. Wah, itu pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa dan memiliki misteri juga yang luar biasa, Pak Eloy. Tapi yang perlu kita pahami, apa yang kita tanam itu yang kita tuai, begitu ya. Banget. Makanya kan kita sudah bicara ya di bab 1 sampai bab 15 mengenai theocentric. Ya. Dan kalau dirangkum itu kan berbicara mengenai Tuhan itu baik. Apapun iman, agama, keyakinan kita masing-masing. God is good. Allah itu baik. Dan banyak orang-orang yang sangat meyakini itu, lalu kemudian rajin ibadahnya. Tetapi yang membuat kita berpikir, kenapa ya kita atau teman-teman kita yang rajin ibadah itu, ternyata kualitas kerjanya itu malah kadang lebih buruk daripada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak rajin ibadahnya. Nah itu loh menggelisahkan kita harusnya. Atau orang-orang yang mengaku, dan ini terjadi iman, agama apapun, ini bukan agama tertentu, semuanya ini selalu ada. Orang-orang yang rajin agama, rajin ibadahnya, kalau ngomong itu, waduh, itu bahasa-bahasa spiritualnya keluar. Tapi kalau kita lihat kok relasi dengan orang lainnya, itu relasi dengan teman kantor, relasi dengan bahkan pasangan sendiri, itu bisa kacau tuh. Dibandingkan orang-orang yang bahkan, jangankan ibadah, rajin ibadah, bahkan percaya Tuhan juga enggak. Why? Nah itu menggelisahkan saya tuh. Dan jawabannya ternyata salah satunya adalah pola pikir ini, Mbak Uli. Sehingga harapan kita spiritual baik, tetapi pola pikir ini kita jaga baik-baik supaya apa? Supaya hasilnya menjadi maksimal. Seperti itu, Mbak Uli. Oke, siap. Ini smart listener kalau berbicara mengenai pola pikir dan juga keyakinan begitu ya, Anda boleh berbagi juga bersama kami apa yang Anda tabur di pikiran Anda itulah yang juga akan Anda tuai. Jangan kita mau menanam jagung tapi maunya tumbuhnya tebu gitu ya Pak, nggak nyambung juga nanti. Persis Mbak Uli. Saya bicara mengenai jadi gini Mbak Oli, konsep mengenai apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai. Itu dari sisi motivasi. Oke. Dari sisi spiritual banyak yang kita tuai, khususnya hal-hal yang baik, itu justru bukan dari hasil kita menabur. Nah itulah konsep anugerah. Yes. Yang menjadi unik dari pembahasan theocentric motivation and leadership adalah, yes betul, kita punya kebebasan, kita punya pilihan untuk menabur yang baik dan yang buruk. Namun, kalaupun ternyata di masa lalu kita pernah menabur hal-hal yang kurang baik, itu tidak boleh membuat kita akhirnya menjadi putus asa. Karena dua hal. Yang pertama, pikiran, pola pikir, mindset yang sudah terlanjur negatif atau tidak memberdayakan tadi, selalu ada kesempatan untuk diubah. Tetapi kalaupun kita belum mampu mengubahnya, nah spiritual masuk di dalamnya mengatakan bahwa it's okay. Selama mau berubah, it's okay karena Tuhan selalu menolong. Nah itu yang membedakan tuh. Bagi teman-teman yang hanya bicara motivasi, maka semua resources-nya itu loh, sumber daya untuk berubah itu ya diri ini. Oke. Ini harus hati-hati Mbak Uli. Kenapa? Kalau semua perubahan kita, kesuksesan kita itu didasarkan pada kemampuan pikiranku,
ujungnya sulit sekali tuh untuk kita melawan godaan untuk menjadi sombong dan berpikir tuh kan gue bisa kan. Iya. Itulah yang membedakan nanti akhirnya motivator yang fokusnya pada pikiran manusia saja dengan motivator yang basisnya adalah lutut. Basis lutut itu adalah maksudnya doa, Mbak Uli. Saya ini baru dapat sahabat-sahabat baru ya, ada 14 orang certified theocentric motivators yang baru. Oke. Baru minggu lalu, 2 minggu yang lalu diinaugurasikan, diberikan sertifikasinya. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman certified theocentric motivators bahwa modal utama para theocentric motivators itu adalah lutut. Lutut itu berarti doa. Sehingga kalau nanti ada peserta training atau yang mendengar talk show kita ini kemudian, kok ternyata hatinya berubah loh. Pikirannya berubah, mindsetnya berubah. Sekarang dia lebih sayang istri, lebih sayang suami. Sekarang dia kerjanya lebih bagus loh. Lalu mereka nanya, Eloy, what did you do? Kamu ngapain? Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman CTM itu, jangan pernah mengira itu hasil kerjamu. Engkau harus selalu berkata, aku ini hanya alat. Tuhan yang mengerjakan itu di dalam diri orang ini. Nah, itu kemudian bicara lebih lanjut mengenai motivasi, tentu setelah yang satu ini. Baik, Pak Eloy, terima kasih sudah mengingatkan kita selalu ada bagian Tuhan dan pastinya juga ada bagian kita ya, untuk kita juga bisa berbuat menjadi ciptaan yang lebih baik lagi gitu ya. Siap, kami akan kembali setelah yang berikut Smart Listener di sesi ketiga Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Smart Motivation. Hari ini kita berbicara mengenai pola pikir dan keyakinan. Kita semua tentu punya pilihan begitu ya, bebas untuk memilih apakah kita ingin memiliki mindset yang seperti apa. Tapi saya pikir ketika kita terus mematangkan itu dan memang bertujuan ingin memiliki hal-hal yang baik, saya pikir tidak bisa tidak. Yang dimiliki haruslah mindset yang positif. Pak Eloy, nanti kalau saya salah boleh mohon dikoreksi ya. Ngomongin soal mindset, pola pikir dan juga keyakinan ini Smart Listener. Terima kasih Anda sudah bergabung juga lewat YouTube channel kami di Radio Smart FM, juga melalui Facebook Live kami di Smart FM. Ada satu kisah ya Pak Eloy, seorang pianis yang memiliki apa ya, kalau nggak salah dia juga ada Down syndrome-nya juga gitu ya, ahli begitu, dari Korea Selatan, yang memiliki keahlian bermain piano luar biasa, padahal hanya memiliki 4 jari ya. Nah kadang-kadang kita berpikir mindset itu harus didukung oleh hal-hal yang luar biasa. Kalau kita mau punya mindset yang luar biasa, ya harus punya kondisi yang bagus gitu kan. Kadang kita berpikir kalau kondisinya tidak baik, atau kita melihat ada orang yang cacat begitu ya, kita langsung berpikir
kayaknya nggak mungkin nih dia bisa menjadi pemenang misalnya gitu. Kadang kita berpikir demikian gitu ya. Itu bagaimana? Apa yang terjadi dengan seorang ahli nih menurut Pak Eloy? Luar biasa Uh, sekali anak ini. betul Mbak Uli. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita ya yang menjadi inspirasi. Dan bisa jadi diri kita sendiri juga sedang menjadi inspirasi bagi orang lain, walaupun bisa jadi kita tidak sadar. Nah, Lee tadi ya, Lee Hyali itu betul, dia menjadi terkenal ya karena kemampuannya bermain piano. Tetapi dulu gurunya sebetulnya pernah mengecilkan hati Lee juga tuh. Ya. Ketika gurunya mengatakan, kamu mah nggak berbakat. Karena Lee membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk bisa menekan tuts piano karena jari-jarinya kan lemah. Bahkan ia tidak dapat mengikuti irama dan melodi karena kelemahan fungsi otak. Kata dokter, jika ia mengingat sepenggal lagu 5 menit atau lebih, otak Lee kian tidak berfungsi. Tetapi ya kita bersyukur ya bisa mendapatkan orang-orang seperti dia. Karena dia ini kan ngotot ya, dia punya moto favorit ya. Dia mengatakan begini, selalu mencoba yang terbaik dan tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang terus dia ingat dan itu sebetulnya diajarkan oleh ibunya. Kita berharap Mbak Uli kita menjadi orang-orang seperti ini dan semakin banyak juga di bangsa kita orang-orang seperti itu yang walaupun kita mengalami banyak kesulitan seperti Lee tadi, tetapi itu kan memberikan inspirasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu mindset, itu pola pikir. Seperti itu Mbak Uli. Siap. Apakah dengan demikian kalau kita ngomongin soal mindset, ada di dalamnya definisi jangan dengerin apa kata orang, gitu. Ini bagus banget loh itu. Jangan dengarkan kata orang. Menarik loh, karena kita kalau ingat ya, Albert Einstein, dulu juga kan gurunya pernah ngebully dia juga tuh. Karena gurunya mengatakan, wah dia mah nggak bisa belajar dengan baik nih. Padahal itu justru karena dia terlalu pintar, gurunya aja yang nggak ngerti bahwa ini adalah makhluk yang berbeda. Iya. Helen Keller juga sama ya. Ada orang-orang juga waktu dia masih kecil yang dia juga dibully, tetapi justru menjadi inspirasi ya, inspirator bagi banyak orang. So in a way yes, jangan mendengar apa kata orang, walaupun tentu itu tidak berlaku setiap waktu. Ketika kita mendapatkan feedback yang membuat kita menjadi lebih baik ya kita dengarkan. Tetapi dalam urusan pola pikir ya saya setuju Mbak Uli. Jangan terlalu mendengarkan kata orang lah karena seringkali mereka salah. Karena salah satu yang saya pelajari dari seorang ahli adalah walaupun orang terdekat dia sekalipun sang guru itu kan harusnya memotivasi gitu ya. Tapi malah bilang, aduh ini nggak berbakat, aduh ini nggak bisa. Itu kalau saya jadi ahli mungkin saya udah nggak mau belajar lagi gitu ya. Karena saya percaya banget sama yang namanya guru gitu. Banget. Setuju. Ya betul Mbak Uli. Siap. Nah, Pak Eloy, mindset. Saya langsung teringat juga dengan ada orang bilang, mindset itu ada yang fix, ada yang growth loh. Gitu. Kita bisa memahami ini bagaimana nih? Oh iya, betul. Kalau Pak Presiden, Pak Jokowi dulu pernah mengatakan revolusi mental. Dan memang Indonesia butuh itu. Revolusi mental itu kalau saya terjemahkan adalah berubah dari fixed mindset ke growth mindset. Ini kan punyanya Carol Dweck, PhD. Ini seorang peneliti dari Pennsylvania University. Dan beliaulah yang memperkenalkan istilah namanya growth mindset. Itu buku yang sangat terkenal bagi teman-teman yang mendengar, ingin membaca. Juga sudah ada dalam bahasa Indonesianya, which is so good. Makanya hampir semua motivator 2, 3, 4, 5 tahun terakhir tuh kalau bicara mengenai mindset, pasti ngomongnya fix dan growth mindset. Karena memang ini menjadi penemuan yang sangat membantu. Nah,
Apa itu fixed mindset? Fixed mindset itu namanya fix itu kan berarti tetap. Tetap itu berarti nggak mau bertumbuh, nggak mau berjuang, nggak mau berubah. Sementara growth mindset, growth itu berarti dari kata grow, itu mau bertumbuh. Nah, buku yang tebal itu, kalau dirangkum menjadi 5 kata kunci sebenarnya. Jadi, bicara mengenai skill. Nah, skill itu apa, teman-teman? Itu keterampilan. Kemudian bicara mengenai challenges. Itu artinya apa? Tantangan. Ini kan kita lagi menghadapi tantangan yang berat banget nih, Mbak Ulia. Khususnya setelah pandemi dan sampai sekarang. Kemudian effort. Apa itu? Upaya kerja keras. Keempat, feedback. Ada umpan balik dari orang lain dan setbacks. Bahkan kemunduran. Udah berjuang, bela-belain, mengurangin waktu tidur, supaya bisa lembur, bekerja lebih lagi. Ternyata hasilnya zonk juga, nggak bagus hasilnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Carol Dweck. Ketika seseorang itu mendapati dirinya harus belajar skill yang baru, entah itu leadership skills, kemudian communication skills, atau kalau bicara bisnis, ini sekarang digitalize, ini udah masuk kepada digital, sehingga membutuhkan skill-skill yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita yang mengatakan, oke, let's do it, we can do it, kita bisa, ini kesempatan untuk berkembang, atau kita mengatakan, oh man, aku nggak bisa nih. Nah, yang mengatakan aku nggak bisa nih, nah itulah maksudnya fixed mindset. Tetapi yang growth mindset, ketika menghadapi ada skill baru, keterampilan baru, ada tantangan, mesti berupaya lebih lagi, ada feedback yang kurang menyenangkan dari orang lain, kemudian bahkan udah berjuang dan masih belum berhasil juga, dan dia masih mengatakan, it's okay, besok kita akan berusaha lagi. Dan kadang-kadang mereka terlalu lelah, mereka akan istirahat, but they know, rest if you have to, but never quit. Kalau memang harus beristirahat, beristirahatlah. Tapi tidak boleh nyerah. Nah itu, growth mindset arahnya ke sana. Seperti itu, Mbak Uli. Oke. Nah ini langsung ada yang respon nih. Wah, berarti kalau saya dikasih feedback sama teman terus saya langsung baper, saya termasuk yang fixed mindset ya. Oke, tapi nggak nyindir sih sebenarnya. Tapi memang gitu adanya ya Mbak Ella ya. Memang harus seperti itu untuk kita memahami fixed dan growth mindset ini. Contoh-contohnya ya. Iya, kalau urusan baper ketika mendapatkan feedback dari seseorang, rasanya sih perjuangan kita semua, karena nggak ada lah Mbak Uli yang senang ngedengerin kritik gitu loh. Kita kan semua orang lah maunya tuh, wah kamu hebat, aku suka sama kamu, semua orang juga mau itu. Tapi ketika di meeting yang kemarin ya, gue lihat tuh lu kurang persiapan tuh, nah nggak suka tuh kita tuh. Nggak apa-apa, tapi at least ya kita sadar bahwa kita harus bertumbuh, artinya ya sedetik, 2 detik, 3 detik nggak suka nih, tapi ya buru-buru sadar gitu loh, bahwa aduh kayaknya gue nggak boleh nerusin nih nggak sukanya nih, gue bisa memilih kok untuk mengatakan, iya Mbak, thank you Mbak buat feedbacknya Mbak, meeting berikutnya pasti lebih baik. Nah sebenarnya itulah kuncinya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih hebat. Karena kalau kita udah baper, defensif, makanya jadi fix kan. Kita nggak akan bertumbuh tuh kan, dan kita nggak akan mau berubah kan, karena kita merasa, ini orang ya sensitif, ini orang sentimen banget sama gua gitu. Jadi akhirnya kita nggak mau berubah, Mbak. Oke, siap. Seperti itu. Kita lanjut di sesi berikutnya Pak Eloy. Cepat banget. Masih ada satu lagi ya, smart listener. Silakan bergabung bersama kami lewat YouTube channel kami ataupun lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Smart Motivation
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih bersama di Smart Motivation, Smart Listener. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau menyapa Jai melalui WhatsApp. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu juga melalui channel YouTube ada Bapak Habil Ahmad. Terima kasih juga sudah berbagi informasi kepada kami. Mudah-mudahan program kami bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Smart Listener, kalau berbicara mengenai pola pikir dan juga keyakinan gitu ya. Tadi Pak Eloy juga sudah sampaikan dari awal, pikiran kita nih luar biasa, tapi misteriusnya juga luar biasa. Kita bisa memahaminya dengan bagaimana tanah itu mengembalikan apa yang diberikan kepadanya gitu ya. Ketika kita menanam jagung, itu juga akan tumbuh jagung. Ketika kita menanam pohon yang beracun, ya kembali juga yang akan tumbuh adalah pohon yang beracun. Nah, ada pertanyaan begini Pak Eloy, kalau kita membuat atau mengubah mindset growth kita seorang diri, kayaknya itu lebih mudah daripada kita membuat itu dalam tim. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membuat growth mindset ini tapi untuk tim kita? Oh, oke. Yes. Menarik sekali. Makanya kan ada tingkatannya ya, Mbak Oli, ada levelingnya. Tingkatan yang pertama kan leading self, bagaimana kita bisa memimpin diri ini. Oke. Tingkatan berikutnya adalah leading others, bagaimana memimpin orang lain. Nah, nanti tingkatan yang lebih tinggi lagi itu leading change, itu bagaimana memimpin sebuah perubahan. Selama bulan Oktober ini kami sedang mengajarkan 3 tingkatan itu kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia melalui program TML Goes to Campus. Jadi pertanyaan Smart Listeners tadi, ya memang memimpin tim, membangun growth mindset di dalam tim itu lebih challenging, lebih menantang. Kenapa? Karena kita kan harus punya keterampilan tambahan dibandingkan ketika kita hanya perlu membangun growth mindset kita sendiri. Ya. Kalau diri sendiri kan ya saya bertanggung jawab pada diri sendiri. Selama saya bisa disiplin, ya saya bisa melakukannya. Tetapi katakanlah kita punya 5 orang anggota tim dari pendidikan yang berbeda, dari suku yang berbeda, agama berbeda. Nah, itu kan membuat paradigma yang berbeda. Kenapa? Pendidikan, suku, agama, itu kan bisa memberikan referensi-referensi yang berbeda tuh. Referensi-referensi yang berbeda ini dibawa ke dalam tim kerja kita. Ya. Sehingga kembali kepada yang kita bicarakan minggu lalu kan, bisa ada tabrakan paradigma tuh. Ketika kita mengatakan kamu harus disiplin, bagi dia gue udah disiplin banget loh ini. Kenapa? Karena di kehidupan keluarga dia, yang dia lakukan itu terlambat 5 menit, 10 menit, itu udah dikatakan disiplin. Karena kalau biasanya mah terlambat 2 jam. Nah, sehingga betul Bapak atau Ibu yang bertanya tadi, dibutuhkan kemampuan dan keterampilan tambahan, yaitu apa? People skill, keterampilan di dalam kita membangun relasi, gitu, dengan orang lain. Communication skills, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Jadi betul dibutuhkan keterampilan, kemampuan lebih. Ya, tentu dengan kita belajar, ya harusnya semakin hari pasti semakin bisa. Seperti itu, Mbak Oli? Baik, dan memang itu sepertinya salah satu syarat menjadi pemimpin ya Pak Eloy. Karena kan mengumpulkan banyak sekali
kepala begitu kan? Absolutely. Makanya kalau TML, Theocentric Motivation and Leadership, ya toh, nggak mungkin kan kita bisa memimpin orang lain kalau kita belum mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Nah, selalu pertanyaannya adalah yang dipimpin pada diri ini apa? Maka kita menjawab yang dipimpin itu adalah gift. Gift itu apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Potensi, bakat, talenta khusus yang dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita masing-masing. Nah, itu udah dibahas di bab-bab sebelumnya, sehingga ada satu kalimat yang berbicara leadership is about people. If you don't like people, you cannot lead. Kepemimpinan itu adalah tentang manusia. Jadi kalau Anda tidak suka dengan manusia, khususnya orang-orang yang ada di dalam kelompok tim kerja Anda, mustahil Anda bisa memimpin mereka dengan baik. Kenapa? Ya tadi itu, kepemimpinan itu adalah relationship, relasi dengan manusia. Kita akan bahas itu nanti di bab yang ke-25. Oke, lebih detail lagi nanti ya. Baik, Pak Eloy. Tadi kan Pak Eloy katakan layaknya tanah gitu ya. Pikiran kita ini kalau boleh diilustrasikan itu seperti tanah. Tanah juga butuh dipupuk. Tanah juga butuh diolah kembali. Butuh dikelola supaya kembali menjadi subur. Kalau tanah mengolahnya ya kita tahu ya, memberi pupuk, begitu kan, dan lain sebagainya. Nah, mengelola mindset yang ada di pikiran kita ini bagaimana, Pak Eloy? Ya, karena waktu kita terbatas, Mbak Uli, maka saya akan fokus pada 3 hal. Ya. Tetapi 3 hal itu berhubungan dengan lingkaran yang saya sudah sampaikan pada 3 minggu sebelumnya, yaitu lingkaran yang membentuk mindset atau pola pikir seseorang. Yang pertama adalah informasi atau referensi. Yang kedua, terbentuklah mindset. Jadi mindset kan tidak terbentuk tiba-tiba, itu ada prosesnya. Proses itu namanya informasi dan referensi. Buku yang kita baca, pembicaraan kita dengan teman dekat, pembelajaran sejak kita masih kecil, waktu kita masih sekolah, video yang kita tonton, lagu yang kita dengarkan, dan seterusnya. Termasuk radio talk show seperti ini. Nah, informasi semua ini membentuk mindset. Kalau diulang, lama-lama menjadi belief system. Nah, kalau dia sudah menjadi belief system, seperti pembahasan minggu lalu, itu akan sulit sekali untuk digoyang dan diubah. Nah, kemudian baru muncul nanti sikap memunculkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan hasil, dan apapun hasilnya, berhasil atau tidak, baik atau buruk, itu menjadi informasi dan referensi baru bagi otak kita. Nah, sehingga kalau ditanya, terus gimana dong cara kita untuk mengelola mindset ini supaya baik adanya? Supaya kita menjadi produktif, semakin semangat, dan berhasil 10 kali lebih baik. Maka ada 3. Yang pertama, referensi. Ya hati-hati dengan informasi dan referensi yang diterima. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti program Radio Smart FM setiap hari di jam-jam, di berbagai jam lah, yang selalu memberikan informasi referensi yang memupuk asa dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Ya, itu penting sekali. Dan yang kedua adalah pertanyaan. Jadi tadi referensi, yang kedua pertanyaan. Pertanyaan itu maksudnya apa? Ketika teman-teman sedang menghadapi yang disebut tantangan, ya toh, bahkan ada yang mengatakan kegagalan, jangan bertanya hanya dengan kenapa ya gua gagal? Kenapa ya aku itu belum bisa seperti dia? Jangan hanya tanya mengapanya. Karena ketika kita bertanya mengapa aku gagal, maka itu membuka file di dalam pikiran kita.
Dan file itu memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kita. Makanya Tony Robbins mengajarkan, the question is the answer. Pertanyaanmu adalah jawaban. Kalau salah bertanya, jawabannya salah. Jadi kalau bertanya, mengapa aku gagal? Maka pikiran akan membuka semua jawaban kenapa kita gagal. Dan most of the time, jawaban itu tidak memberdayakan kita. Karena jawabannya begini, ya habis kamu malas sih. Kenapa ya aku gagal? Ya habis memang sekarang kan persaingannya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, semua jawaban itu tidak membawa kita pada perubahan ke arah yang baik. Maka gimana dong? Ya tanya pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya supaya aku bisa berhasil? Nah, nanti dia akan buka file, pikiran kita mengeluarkan jawaban yang how to-nya. Nah, how to-nya itu menjadi memberdayakan. Yang terakhir, namanya self-talk. Self-talk itu berarti aku bisa, harus bisa, pasti bisa. Bukan hanya karena aku hebat, tapi karena Tuhanku hebat. Dan Tuhanku baik. Seperti itu Mbak Uli, karena saya udah lihat nih, jamnya udah jam. Udah lirik-lirik jam ya. Pak Ya. Eloy, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Smart Listener yang bergabung lewat YouTube channel, juga lewat WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi minggu depan di Smart Motivation. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Achieve the smile. Be the 10x.